Letusan dahsyat Krakatau 1883. Letusan Krakatau 1883 terjadi di Hindia Belanda, yang bermula pada tanggal 27 Agustus 1883 dan berpuncak dengan letusan hebat yang meruntuhkan kaldera pada tanggal 20 Mei 1883. Dan letusan besar terjadi pada 27 Agustus 1883. 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai, melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Aktivitas seismik tetap berlangsung hingga Februari 1884. Letusan ini adalah salah satu letusan gunung api paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah. Setelah letusan Tambora 1815, menimbulkan setidaknya 36.417 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkannya. Dampak letusan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Letusan ini adalah salah satu ledakan dengan suara paling keras yang pernah tercatat, dan terdengar setidaknya 3.000 mil jauhnya. Letusan ini menimbulkan mega tsunami ketika menghantam perairan Selat Sunda. Ketinggian gelombang mencapai hingga 24 meter di sepanjang pantai selatan Sumatera dan hingga 42 meter di sepanjang pantai barat Jawa. Seluruh hutan tumbang dan hanyut hingga hanya menyisakan akarnya saja. Tsunami datang setelah air laut surut dan disertai suara yang memekakkan telinga. Peristiwa ini menyebabkan musim dingin vulkanik selama 5 tahun lamanya. Gelombang tekanan akustik mengelilingi dunia lebih dari 3 kali. Dampak tambahan yang signifikan dirasakan di seluruh dunia dalam beberapa hari dan minggu setelah letusan gunung berapi. Sebenarnya, jauh sebelum 1883, Krakatau juga pernah meletus pada tahun 416 sebelum Masehi. Diikuti beberapa letusan pada abad ketiga, 9, 10, 11, 12, 14, 16, dan 17 yang diikuti dengan tumbuhnya kerucut Rakata dan Danan. Pada tengah hari, tanggal 27 Agustus 1883, hujan abu panas turun di Ketimbang, sekarang Desa Banding, Rajabasa, Lampung Selatan. Kurang lebih 1.000 orang tewas akibat hujan abu ini. Kombinasi aliran piroklastik, abu vulkanik, dan tsunami juga berdampak besar terhadap wilayah di sekitar Krakatau. Tak satu pun yang selamat dari total 3.000 orang penduduk Pulau Sebesi, yang jaraknya sekitar 13 km dari Krakatau. Kapal-kapal yang berlayar jauh hingga ke Afrika Selatan juga melaporkan guncangan tsunami, dan mayat para korban terapung di lautan berbulan-bulan setelah kejadian. Kota Merak, Banten luluh lantak oleh tsunami, serta kota-kota di sepanjang pantai utara Sumatera hingga 40 km jauhnya ke daratan. Akibat letusan Krakatau, pulau-pulau di Kepulauan Krakatau hampir seluruhnya menghilang, kecuali 3 pulau di selatan. Gunung api kerucut Rakata terpisah di sepanjang tebing vertikal, menyisakan kaldera sedalam 250 meter. Pada tahun setelah letusan, rata-rata musim panas di belahan bumi utara suhu turun sebesar 4 derajat Celcius. Rekor curah hujan yang melanda California Selatan selama tahun air dari Juli 1883 hingga Juni 1884. Los Angeles menerima 97.000 mm dan San Diego 66.000 mm. Telah dikaitkan dengan letusan Krakatau. Tidak ada El Niño selama periode itu seperti biasa ketika hujan lebat terjadi di California Selatan. Tetapi banyak ilmuwan meragukan bahwa ada hubungan sebab akibat. Letusan itu menyuntikkan sejumlah besar gas sulfur dioksida yang luar biasa besar ke dalam stratosfer, yang kemudian diangkut oleh angin tingkat tinggi ke seluruh planet ini. Hal ini menyebabkan peningkatan global dalam konsentrasi asam sulfat di awan cirrus tingkat tinggi. Peningkatan yang dihasilkan dalam awan vulkanik memantulkan lebih banyak cahaya yang masuk dari matahari dari biasanya, dan mendinginkan seluruh planet sampai belerang jatuh ke tanah bagian dari hujan asam.
Dalam surat kepada keluarganya, Rudolf Eduard Kerhoven, 1848–1918, mengatakan bahwa suara Krakatau ini seperti ledakan sebuah meriam yang berada di bawah jendela rumah mereka di Gambung, dekat Ciwidey. Selain itu pula, letusan Krakatau pada tahun 1883 sebenarnya juga menjadi salah satu kejadian awal sebelum dimulainya perlawanan rakyat di Cilegon 5 tahun sesudahnya. Jumlah korban tewas akibat letusan dan tsunami dipastikan mencapai 36.417. Dampak tsunami tersebut sangat kuat untuk membunuh lebih dari 30.000 orang, dan dampaknya sedemikian rupa sehingga pemukiman manusia di wilayah Banten musnah dan tidak pernah dihuni kembali. Wilayah ini dibangun kembali dan kemudian dinyatakan sebagai Taman Nasional Ujung Kulon. Korban jiwa terbanyak berada di Banten dengan 21.565 korban jiwa dan Lampung dengan sekitar 12.565 jiwa. Di Batavia, Jakarta, sekitar 2.350 terbunuh akibat letusan. Di Pulau Sebesi, sekitar 3.000 orang tewas. Dan tidak ada satupun yang selamat di pulau tersebut. Kebanyakan korban yang tewas akibat tsunami, abu vulkanik, dan kelaparan yang ditimbulkan pasca letusan.